Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar apa ya Bu Eti ya? Hari ini kita akan belajar bersama mengenai sifat-sifat bunyi dan kaitannya dengan indera pendengaran yang terdapat di dalam buku tema 4A Muatan Pembelajaran IPA. Anak-anak yang hebat, tahukah kalian apa itu bunyi? Siapa yang tahu? Bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Syarat terjadinya bunyi adalah: pertama, ada sumber bunyi; kedua, ada media perantara; dan yang terakhir, ada indera pendengar. Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan getaran. Contohnya, seruling, kendang, gitar, dan angklung. Bunyi dapat merambat melalui 3 media perantara, yaitu udara, padat, dan cair. Petir adalah salah satu contoh bunyi yang merambat melalui udara. Ketika petir bergemuruh, kaca jendela di rumah ikut bergetar. Hal ini dikarenakan adanya getaran yang merambat melalui udara yang turut menggetarkan benda-benda di sekitar. Peristiwa ini disebut dengan resonansi. Contoh perambatan bunyi melalui benda padat adalah permainan telepon sederhana dari kaleng dan benang. Halo. Artinya, getaran merambat melalui benang. Sedangkan perambatan bunyi melalui benda cair adalah tong atau ember yang diisi air, kemudian diketuk dengan batu. Artinya, getaran merambat di dalam air. Manusia hanya dapat mendengar bunyi yang getarannya atau frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi ini disebut audiosonik. Untuk mengetahui bunyi audiosonik, kalian dapat menyimak video melalui link berikut ini. Bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan jangkrik. Sedangkan bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Suara pada manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Kemudian, suara ditangkap oleh telinga. Tahukah kalian bagian-bagian telinga dan proses kita mendengar bunyi? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Bagian luar dada telinga dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang diperjelaskan dan gelombang suara. Getarkan gendang, di tengah ada tulang pendengaran.
video yang sudah kalian tonton tadi, tulislah di bukumu bagaimana urutan atau proses mendengar bunyi pada manusia. Bunyi dapat mengalami pemantulan. Bunyi akan dipantulkan ketika mengenai permukaan yang keras. Sebaliknya, bunyi akan diredam ketika mengenai benda lunak. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi ketika berada di ruangan yang sempit. Contohnya, saat kita berteriak di kamar mandi, maka suara kita akan menjadi lebih keras. Yang kedua, gaung atau kerdang, yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi tersebut mengganggu bunyi asli atau bunyi menjadi kurang jelas. Gaung biasa terjadi di dalam ruangan yang berjarak 10-20 meter, misalnya gedung bioskop atau studio musik, sehingga pada bagian lantai dan dinding gedung bioskop dan studio musik diberi lapisan karpet atau busa untuk meredam bunyi. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi ketika jarak sumber bunyi dengan dinding pantul lebih dari 20 meter. Contohnya, saat kita berteriak di tebing atau di dalam goa. Akhirnya sudah selesai ya Bu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.